Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Tarigan, NIM 1910951011, sinyal sistem A. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan sinyal-sinyal dasar. Yang pertama itu pengantar. Sinyal dasar adalah sinyal yang dapat digunakan untuk menyusun atau mempresentasikan sinyal-sinyal yang lain. Yang kedua itu ada beberapa sinyal dasar sering digunakan dalam praktek dengan mempresentasikan suatu sinyal dalam bentuk sinyal dasarnya, sehingga sifat-sifat sinyal dan sistem menjadi lebih mudah dan dipahami. Yang pertama itu sinyal-sinyal dasar. Sinyal dasar secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama itu adalah sinyal dasar waktu kontinu. Yang kedua itu sinyal dasar waktu diskrit. Sinyal waktu kontinu merupakan argumen real atau fungsi real. Yang pertama itu X to T, di mana T dapat bernilai real sembarangan. Yang kedua itu XT, mungkin bernilai 0 untuk rangkaian nilai T tertentu yang diberikan. Yang kedua itu sinyal waktu diskrit, merupakan fungsi dari argumen yang hanya bernilai pada bagian diskrit dari waktu xn, di mana n itu adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, yang nilai x bisa real ataupun kompleks. Sinyal waktu kontinu itu merupakan waktu kontinu atau sinyal analog ketika memiliki nilai real pada keseluruhan rentang. Waktu T yang ditempatinya itu bisa didefinisikan dengan persamaan matematis F per T sama dengan 0 tidak terhingga. Contoh sinyal suara seperti gambar di bawah. Yang pertama itu 0 yang bisa ketinggian simpelnya itu 6000 sampai hingga 10.000. Yang kedua itu sinyal waktu diskrit. Pada kasusnya diskrit itu X per T. T disebut sebagai variabel waktu diskrit atau discrete time variable. Jika T hanya menempati nilai-nilai diskrit, T sama dengan T per N untuk beberapa rentang nilai integer pada N. Sebagai contoh, T dapat menempati suatu nilai integer 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Dalam hal ini T sama dengan T per N atau sama dengan N untuk suatu nilai N itu 0,1, 2, dan 3. Berikut ini digambarkan sebuah sinyal diskrit yang memiliki nilai X sama dengan 0 dengan 1, X sama dengan 1 yang sama dengannya 2, X kurung 2 sama dengan 1, X tutup kurung 3 sama dengan 0, dan X terakhir X tutup kurung 4 dan sama dengan 1. Sementara nilai untuk X per N itu yang lain adalah 0, yang seperti contoh gambar di bawah ini. Macam-macam sinyal dasar waktu kontinu itu terdapat menjadi 4, yaitu sinyal step, signum, sinyal rem, sinyal sampling. Yang pertama itu sinyal step. Sinyal step itu U tutup kurung T yang sama dengan 1. T itu lebih besar daripada 0, sedangkan 0 T lebih kecil daripada 0. Gambar A itu seperti X1 buka kurung itu T sama dengan U per T. Gambar B itu menjelaskan tentang B X2 per T dengan 0,8 U kurung T kurang 2,6. Gambar yang ketiga itu C, yaitu X pangkat 3 X3 kurung T sama dengan min 1,2 U T kurang 5. Yang keempat itulah gambar D. Gambar D itu menjelaskan dengan X per 4 tutup kurung T sama dengan min 1,1 min sama dengan min 2 kurang T. Yang kedua itu sinyal atau fungsi signum. Fungsi signum satuan didefinisikan sebagai SGN T sama dengan itu 1, T lebih besar 0, angka 0 T sama dengan 0, min 1 T lebih kecil 0. Sama seperti gambar SSD min 3 seperti gambar di atas itu fungsi signum. Yang kedua itu fungsi signum
dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi tangga satuan seperti SGN per T sama dengan 1 tambah 2U kurang T. Yang ketiga itu fungsi signum, merupakan salah satu fungsi yang banyak digunakan dalam teori komunikasi dan teori kontrol. A2, sinyal fungsi atau rep satuan. Yang pertama itu fungsi rep definisikan sebagai tertutup kurung T, yang T-nya itu lebih besar daripada 0. Sedangkan 0 itu T lebih kecil daripada 0. Tengok gambar SSD-4, itu seperti fungsi rep satuan. Yang kedua itu fungsi rep dapat diperoleh dari integrasi fungsi tangga satuan yang U tutup kurung T kurung DT sama dengan R per T yang tak minta terhingga. Yang ketiga itu A3, sinyal atau fungsi sampling. Fungsi sampling atau SA per T banyak digunakan dalam analisis spektral dan definisikan sebagai SA per T sama dengan sin T per T. Yang kedua itu gambar SSD-6. Itu menunjukkan fungsi ini. Fungsi lain yang mirip fungsi SA per T adalah fungsi sin per T yang ditunjukkan pada gambar SSD-7 dan didefinisikan sebagai sin C kurung T sama dengan sin T dan A per T sama dengan SA per T. Contoh gambar SSD-6 ini seperti fungsi sampling di atas. Itu naiknya itu naik turun naik. Sedangkan di bawah gambar SD-7 itu fungsi shift yang naik ke turun ke naik. Yang keempat itu adalah fungsi impuls satuan. Yang pertama sinyal impuls satuan atau disebut juga fungsi delta di range atau disingkat fungsi delta, menempati posisi yang sangat penting dalam analisis sinyal. Yang kedua, banyak fenomena fisik seperti sumber titik, muatan titik, beban terkonsentrasi pada struktur, sumber tegangan, atau arus yang aktif dalam waktu yang sangat singkat, dan dapat dimodelkan sebagai fungsi delta. Secara matematis, fungsi impuls didefinisikan oleh R2 per T1 X per T delta T sama dengan X 0 sama seperti T1 lebih kecil 0 lebih kecil daripada T2. Fungsi impuls satuan memiliki sifat yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu delta buka kurung 0 sampai tak terhingga. Yang kedua itu delta per T sama dengan 0 yang T nya tidak sama dengan 0. Yang ketiga itu delta per T yang DT nya sama dengan 1. Yang keempat delta per T itu merupakan fungsi genap atau simetris yang disebut dengan delta kurung T sama dengan delta min T. Yang kita tengok itu gambar SD-8 itu adalah fungsi impuls satuan. Oke, sinyal dasar waktu diskrit. Yang kita ketahui ada beberapa sinyal dasar waktu diskrit yang banyak digunakan dalam praktek, yaitu impuls, step, dan eksponensial kompleks. Yang kedua itu fungsi impuls dan fungsi tangga satuan. Fungsi impuls untuk sinyal waktu diskrit ditunjukkan pada gambar SSD-13 dan kita bisa definisikan sebagai berikut. Yang pertama itu delta buka kurung N sama dengan 1, N sama dengan 0. Sedangkan 0 itu N tidak sama dengan 0. Yang kita ketahui itu gambar SD yang kita tengok gambar di atas SSD-13 itu adalah fungsi impuls satuan waktu diskrit. Sedangkan fungsi tangga satuan yang ditunjukkan pada gambar SSD-14 dapat kita definisikan sebagai berikut. U buka kurung N sama dengan 1, N lebih besar daripada 0. Sedangkan 0, N lebih kecil 0. Gambar SD-14 itu dapat kita lihat di bawah ini. Itu adalah fungsi tangga satuan waktu diskrit.
Fungsi in plus itu datang tangga waktu discrete yang memiliki sifat-sifat yang mirip dengan fungsi waktu kontinu. Contohnya bisa kita tengok seperti yang di bawah ini, nomor 2. Pertama itu pengurangan fungsi tangga satuan itu menghasilkan fungsi in plus adalah u buka kurung n min u buka kurung n min 1 sama dengan delta per n. Yang kedua itu penjumlahan fungsi in plus dapat menghasilkan fungsi tanpa satuan atau delta n kurang k sama dengan n. Dan demikian juga sembarang sinyal waktu dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan in plus berbobot seperti x per n sama dengan delta per k, delta per n minus k, dan k sama dengan minus tak terhingga. Yang kedua itu adalah sekuen eksponensial. Sekuen eksponensial itu kompleks waktu diskrit yang diberikan oleh x buka n sama dengan c per a buka n, di mana c dan a secara umum adalah bilangan kompleks. Fungsi ini analog dengan fungsi eksponensial kompleks waktu kontinu. Jika C dan A bilangan real, maka karakteristik sinyal tersebut tergantung kepada A. Jika A lebih besar daripada 1, maka sinyal X per N merupakan eksponensial membesar. Dan jika A sama dengan 1, maka sinyal tersebut dengan konstan. Dan jika A itu lebih kecil pada 1, maka sinyal X buka kurung N merupakan eksponensial menurun. Gambar SD minimalis menunjukkan sinyal eksponensial tersebut. Nah, inilah gambar XS 15, itu seperti sinyal X buka N sama dengan C per A pangkat N. Delta itu lebih besar daripada 1, itu ibaratkan dari kecil naik ke atas. Sedangkan 0 itu lebih kecil daripada 1, maka itu dari besar ke turun. Sedangkan min 1 itu lebih kecil daripada A dan lebih kecil pada 0 itu naik ke turun, turun ke naik. Sedangkan A lebih kecil daripada min 1 itu dari naik, dari turun naik ke naik. Transformasi Z, pengertiannya adalah suatu transformasi yang mengubah sinyal waktu diskrit ke dalam bentuk kompleks dalam domain frekuensi, berguna untuk menyelesaikan persamaan pada diferensi atau equation. Hal ini serupa dengan kegunaan transformasi Laplace, tetapi berlaku untuk sinyal dan sistem waktu diskrit. Pengertiannya, transformasi J itu dari suatu sinyal X buka kurung N bisa kita definisikan sebagai X buka kurung Z sama dengan itu tak terhingga dengan N sama dengan min tak terhingga, X buka kurung N dengan Z min pangkat N, di mana Z adalah suatu variabel bilangan kompleks yaitu Z sama dengan R atau Z per M Z. Region of conversion, transformasi Z min Z itu adalah suatu deret tak terhingga, sehingga mungkin divergen untuk beberapa nilai Z. Yang kedua, transformasi min Z hanya bisa kita definisikan untuk suatu daerah yang hasil transformasinya adalah tak terhingga, diberi nama region on convergency. Yang ketiga itu region on convergency atau ROS. Dari transformasi min Z bisa kita bentuk R1 lebih kecil daripada Z dan Z lebih kecil daripada R2, di mana itu Z adalah sama dengan R kecil, dengan batas R1 dan R2 adalah tergantung pada sinyal yang transformasikan. Contoh 1, contoh transformasi min Z dari sinyal-sinyal berikut. Yang pertama itu X1 kurung N sama dengan 1,2, 2,3, 3,5, 5,7, 0,1. Sedangkan P X pangkat 2N sama dengan 0,0, 0,1, 1,2, 2,5, 0,1. Yang kita ibaratkan itu A X1 per Z sama dengan 1 tambah 2Z min 1 tambah 3Z min 2 tambah 5Z min 3 tambah 7Z min 4 tambah Z min 6 yang sama dengan ROH atau Z tidak sama dengan 0.
Yang B, X pangkat 2Z atau Z min 2 tambah 2Z min 3 tambah 5Z min 4 tambah Z min 6 atau ros Z tidak sama dengan 0. Cari transformasi min Z dari sinyal itu seperti soalnya X pangkat 3 untuk kurung N sama dengan U buka kurung N sama dengan 1,1,1. Jawabannya itu seperti gambar ini, yang S pangkat 3 itu Z sama dengan 1 tambah Z min 1 tambah Z min 2 tambah Z min 3. Jika Z min 1 A, maka X3Z sama dengan 1 tambah A tambah A pangkat 2 tambah A pangkat 3. Kedua ruas dari persamaan di atas dikalikan dengan kurung 1 min A menghasilkan X3 per Z sama dengan 1/1 min A. Sifat-sifat transformasi Z itu terbagi bagi 8. Yang pertama itu linear, yang kedua itu pergeseran waktu, yang ketiga perkalian dengan waktu, yang keempat pembalikan waktu, yang kelima perkalian dengan A pangkat N, yang keenam teorema nilai awal, teorema nilai akhir. Linear, Z per A1 X1 per N tambah A2 X per 2 N sama dengan A1 X1 Z tambah A2 X per 2. Contohnya, cari transformasi Z dari Xn tambah dengan N tambah 0,9 N per N. Transformasi Z dari UN sama dengan Z sama dengan Z min 1. Transformasi Z dari 0,9 pangkat N sama dengan Z kurung Z min 0,9. Maka transformasi Z dari UN itu tambah 0,9 per N. Yang jawabannya itu Z per Z min 1 tambah Z per Z 0,9 sama dengan Z buka kurung Z min 0,9 tambah Z min 1 per Z min 1 buka kurung Z min 0,9 yang dihasilkan 2Z pangkat 2 min 1,9 Z per Z min 1 dan Z min 0,9. Pergeseran waktu, Z X per N min 1 sama dengan Z min 1 X per Z tambah X min 1. Yang kedua Z X N per 2 sama dengan Z pangkat 2 X Z tambah X min 2 tambah Z min 1 X min 1. Yang ketiga itu Z N per K dan sama dengan Z per min K X Z tambah X min K tambah Z min 1 X per min K tambah 1 yang dihasilkan Z min K tambah 1 X min 1. Kelima itu Z per N A tambah 1 sama dengan Z per X Z per Z X 0. Z X N pangkat 2 Z N 2 kali S pangkat 2 kali 0 min Z kali min 1. Yang terakhir itu Z X N tambah K sama dengan Z K X per Z Z per K kali 0 min Z kali 1 min Z kali min 1. Pergeseran waktu itu seperti transformasi Z dan X pangkat 2. Jawabannya itulah Z pangkat 2 Z per Z min 1 tambah Z per 2 min Z sama dengan Z pangkat 2 itu yang dihasilkan Z per min 1. Z2 sama dengan Z min 1 per Z min 1 min Z X1 tambah Z1. Yang hasilnya adalah ZX3 ZX3 tambah ZX2 min ZX2 tambah Z per ZX min 1 sama dengan Z per ZX min 1. Perkalian dengan waktu, min Z per ZX sama dengan X per Z. ZX itu seperti contohnya transformasi ZX dari XN sama dengan N per UN. Jawabnya itu adalah seperti yang gambar di bawah ini, X Z per Z, X kali Z, X Z per Z, Z min Z1 sama dengan min Z. Min Z min 1 tambah 1 min Z sama dengan Z min 1 pangkat 2. Yang sama dihasilkan min Z per min 1 per ZX min 1 pangkat 2 sama dengan Z per Z min 1 pangkat 2. Pembalian waktu, Z per X kurang min N sama dengan X kurung 1 per Z. Contohnya
transformasi Z dari X per N sama dengan U min N. Jawab itu Z min 1 per Z min 1 pangkat min 1 min 1 sama dengan 1 per Z. Perkalian dengan A pangkat N. Yang pertama itu JAN sama dengan X kurung sama dengan X per Z per A. Sama itu seperti contohnya transformasi Z dari X itu kurung N sama dengan 0,8 pangkat N UN. Jawab itu J per 0,8 per Z 0,8 min 1 sama dengan Z min 8,8. Tabel pasangan transformasi Z. Dapat kita simpulkan dari gambar ini, sinyal diskrit eksponen N itu adalah delta N yang transformasi min Z-nya adalah 1, cross itu adalah seluruh Z. Yang sinyal diskritnya UN itu transformasi Z-nya itu adalah 1 per 1 min Z pangkat min 1 sama dengan Z min 1. Yang crossnya itu Z lebih besar daripada 1. Yang XN, AN yang UN yang transformasi min Z itu 1 AZ min 1 yang sama dengan Z per Z min A. Porosnya itu adalah Z lebih besar daripada A. Yang keempat itu NAN UN transformasi min Z min AZ min 1 min AZ per pangkat 2 dengan AZ Z per A min A dan Z itu lebih besar daripada A. Sinyal diskritnya N itu min A dan U per min 1. Transformasi min Z itu 1 per 1 AZ sama dengan Z per A dengan terusnya adalah Z lebih kecil daripada A. Yang terakhir itu min NA pangkat NU per buka kurung min N min 1 yang transformasi min Z itu AZ min 1 per 1 AZ min 1 sama dengan AZ per Z min A. Sedangkan ROS itu adalah Z yang lebih kecil daripada A. Nah, dapat kita simpulkannya sebagai diskrit informasi berikut. Informasi transmit Z itu X buka kurung N sama dengan 1 2 X per Z dan Z min 1 DC. Itu dapat menghitung langsung integral kontur. Yang kedua itu ekspansi dalam deret pangkat dengan variabel Z dengan Z min 1. Ketiga itu ekspansi pecahan parsial dan melihat tabel pasangan transformasi. Contoh kedua itu X per Z 1 per 1 min 1,5 Z min 1 tambah 0,5 Z 2 jika ROS-nya itu Z lebih besar daripada 1. Dapat dihasilkan dengan itu A1 per buka kurung Z min 1 Z per Z min 1 Z 0,5 sama dengan Z per Z 0, sama dengan 1. Yang terakhir itu adalah A2 yang sama dengan itu buka kurung Z min 0,5 Z per Z min 1 Z min 0,5 yang sama dengan Z per Z min 1 yang sama dengan yang dihasilkan seperti jalan di bawah itu X per Z yang sama dengan 2 per Z min 1 yang kurang 1 Z kurang 0,5 X buka kurung Z sama dengan 2 Z per Z min 1 dikurangkan dengan Z per Z 0,5. XN adalah X yang didapatkan dalam sebuah penjelasan ini adalah XN buka kurung N sama dengan 2 U N kurung min 0,5 per N dengan UN. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.